warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nataza Oktopiana. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Haluoleo. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Berikut adalah biodata saya. Kegiatan pembelajaran video uji kinerja saya membaginya ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan sinkronos, yaitu Zoom meeting, dan yang kedua adalah kegiatan asinkronus melalui WhatsApp grup siswa. Adapun siswa yang saya gunakan adalah siswa kelas 9 dengan memilih materi narratif teks. Siswa yang saya gunakan adalah siswa di mana tempat saya mengajar, yaitu di SMPN 22 Kendari yang terletak di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran saya didahului oleh kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Berikut adalah video uji kinerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, students. Good Morning, ma'am. Okay. Alhamdulillah, we meet again in Zoom meeting. I hope you always have spirit to our teaching learning process. But before that, I want to ask you your conditions today. How are you today, students? How are you today? How are you today? Suaranya Hasma. How are you today? Arini, are you okay? Okay, ma'am. Fine, I hope karena ini jawabannya tidak merata, Ibu kurang jelas apa yang kalian ucapkan. Jadi ketika Ibu tanya keadaan kalian how are you today, semuanya harus bilang I am good, ma'am. Oke? Yes, ma'am. Okay, students, how are you today? I'm good, ma'am. Okay, thank you. Jadi I hope all of you have good condition today. Although we still in semua memiliki kondisi berbeda. Kita tadi ada trouble, seharusnya kita masuk jam 9, ternyata kita masuk sudah mau jam 10. Ya, trouble-nya di jaringan, HP-nya Ibu yang bermasalah, banyak ya. Jadi, tapi itu bukan penghalang bagi kita untuk belajar bahasa Inggris hari ini. Jadi, kita harus tetap, walaupun sekarang Ibu ini, I'm not very well today. Ibu juga kurang sehat, tetapi masih have spirit to teach all of you. Punya semangat untuk belajar atau mengajarkan kepada kalian. Ya. Begitu juga kalian, ya. Sangat tetap semangat, tetap belajar, walaupun kita mesti di dalam rumah mengikuti prokes dan mengikuti anjuran pemerintah. Jadi jangan kita semangat untuk selalu mengembangkan diri, terutama pelajaran. Are you ready to study now? Yes. Are you ready to study English? I'm ready. I'm ready, ma'am. Alhamdulillah. Thank you. Ready, ma'am. Before we start our lesson, sebelum kita memulai pembelajaran kita, I hope
Your class captain, Doni, lead your friends to pray together. Jadi, saya harap kelas kaptennya bisa memimpin doa sebelum mulai pembelajaran agar pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan baik. Oke, please Doni. Yang lainnya sebentar ya, yang lainnya dimutkan dulu suaranya. Sudah menawarnya, sekali menarik. Silakan Doni. Okay, friends, before we study, let's pray together. Pray begin. Saya subscribe. Pray, please. Okay, now I'm going to check your internet connection. Ibu cek dulu internetnya apakah masih bagus di dalam jaringannya. Coba Ahmad, Dahlan coba diperbaiki kameranya coba supaya. Enggak pakai baju sekolah, Bu. Kenapa tidak pakai? Silakan pakai dulu, dimatikan kameranya, ganti bajunya pakai baju sekolah. Iqbal, Adan, dengar suaranya Bu Guru. Can you hear my voice? Ya, Bu. Kameranya di-on-kan Iqbal. Saya subscribe. Kameranya di-on-kan. Dengar suara Bu Guru kan? Jelas kan? Please. Nampak aku di kamera, Pak. Bodesari, dengar suaranya Bu Guru? Benar, Iya. men. Jadi alhamdulillah Iqbal ini belum lihat berapa orang yang ikut di dalam Zoom meeting, berapa orang yang hadir. Di sini ada 12 partisipan, ada 12 partisipan yang semuanya kelas 9. Ya harap bisa, yang lainnya bisa masuk ya. Oke, terus masih ingat apa yang kita sudah pelajari minggu lalu? 3 kali pertemuan itu teks apa atau mata pelajaran apa yang kalian sudah pelajari? Ada yang masih ingat? Do you still remember? Ya, personal account. Bodesari, masih ingat? Selain personal account, Hasma, Arini, Ventus, Resti, ada yang masih ingat? Selain personal account apa saja? Saya subscribe. Ya, Indah? Recount text. Ya, recount text, personal account atau recount text itu sama ya teksnya. Selain itu apa? Yang membuat makanan, how to make noodles, how to make coffee, itu teks apa? Ada yang masih ingat? Do you still remember that? Lupa. Prosedur text. Iya, very good. Prosedur text. Jadi there are 2 texts we have learned last meeting. Jadi ada personal account, ada prosedur teks. Ya. Jadi untuk hari ini kita masih tetap belajar tentang teks, but different with personal account and apa tadi? Prosedur teks. Kita masih tetap belajar teks, tetapi berbeda dengan prosedur dan personal account. Personal account itu bercerita tentang apa kemarin? Ceritanya? Dongeng. Are you sure tentang dongeng? Personal account yang tentang go to zoo, kalian jatuh di kelas. Nah, itu menceritakan apa? Teks apa? Recount atau prosedur? Apa? Recount teks atau prosedur teks? Yang menceritakan pengalaman, experience, prosedur atau personal account? Tentu Personal account. iya, personal account teks. Jadi hari ini kita masih tetap belajar tentang teks, masih tetap bercerita, tetapi
sedikit berbeda. Ini ceritanya. Ceritanya itu tentang apa tadi yang dibilang Hasma, tentang dongeng atau tentang cerita hewan-hewan, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang naratif teks. Apa itu naratif teks? The text is tell about the story. Story have a complication and how to solve this complication. Jadi teks yang bercerita yang menumbuhkan masalah, kemudian si karakter ini bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ya, itu adalah teks naratif. Nah, before I will continue, maybe aku mau tanya dulu sebelum kita belajar naratif teks ini. Do you ever read about the story during the pandemic? Pernah kalian membaca cerita selama pandemi ini? Di dalam rumah kalian cerita apa? Kalian membaca cerita apa? Apa dongeng atau hewan atau fairy tale? Apa? Dongeng. Dongengnya seperti apa? Yang apa? Malin Kundang itu cerita-cerita tentang legend, Malin Kundang. Nah, itu salah satu contoh naratif teks, ya. Nah, sebelumnya Ibu mau share dulu beberapa contoh cerita, ya, beberapa contoh cerita yang sangat familiar dengan kalian. Silakan disimak di HP-nya. Ya. Lihat semuanya ya. Lihat. Nah, ini tentang naratif teks. Tadi ada gambar. Ada yang kalian tahu ini gambar apa? Cerita tentang Princess. princess. Princess, nama princessnya apa? Cinderella. Iya, Cinderella. Kalau yang ini? Ini kira-kira cerita apa? Ada yang tahu? Itu Snow White. Apa itu Snow White, Putri? Cerita tentang apa, Putri? Aduh, tidak pernah baca cerita kayak ini. Tak pernah nonton tapi saya nggak tahu alurnya, Mem. Ibu bukan tanya alurnya, Ibu tanya judul story-nya. Apa kira-kira ini? Snow White. Itu Putri Salju. Iya, ini adalah Putri Salju. Nah, next story ya. Ya ini. Coba. Coba lihat ini semua. Ini ada gambar. Kira-kira ini story tentang apa? Tidak pernah. Story-nya tentang apa? Ini dari Putri Duyung. Ini Putri Duyung. Are you sure? Ini namanya Timun Mas. Pernah dengar ceritanya Timun Mas? Oh iya, Mem. Pernah, Mem. Iya. Dari mana? Apanya, Mem? Dari mana asal daerahnya ini Timun Mas? Dari Central Java atau East Java ya. Dari Jawa. How about this? Gambar berikutnya. Tahu tidak? Ini gambar apa? Ibu kasih besar ya. Ini. Gambar apa ini yang gambar kedua? Sumdana. Iya, gambar apa ini ceritanya? Ada yang tahu? Tahu, Mem. Ala,
Aladin. Iya, Aladin. Masa kalian tidak lihat begini? Ini Aladin. Ini Aladin. Berasal dari mana itu Aladin? Republik. Ternyata Aladin itu berasal dari Republik Cina. Ya. Nah, how about this one? Nah, ini ceritanya apa tadi? Cinderella. Iya, Cinderella. Berasal dari mana Cinderella? Inggris. Inggris atau Europe ya. Erwin, jangan baring Erwin. Ibu lihat ya, Ibu sudah apa tadi? Ingatkan penilaian sikap, Ibu tetap nilai. Ini tentang apa nih? Story-nya tentang apa? Ya? Dewa Dewi. Iya, Dewa Dewi atau Rama. Namanya Rama Yana. Itu ceritanya. Nama judulnya, story-nya itu Rama Yana. Berasal dari apa? Dari mana daerahnya? India. Ya, India. Very good answer. Jadi ini ada beberapa contoh cerita-cerita ini. Ibu akan sampaikan tujuan kita belajar hari ini, apa yang kalian harus tahu, apa yang kalian harus mampu, yaitu yang ini. Coba lihat. Itu Kasih. Ini Ibu kasih apa namanya, kasih tebalin ya. Pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif. Ya. Yang kedua, menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks naratif. Yang ketiga, menangkap makna dari teks naratif. Yang keempat, yaitu menyusun teks secara benar pada teks naratif. Jadi ada 4 yang kalian harus tahu nanti pada saat kegiatan pembelajaran. Ada mengidentifikasi, ada menganalisis, ada menangkap makna, ada menyusun teks. Jadi apa yang kalian nanti lakukan, ada beberapa 6 kegiatan kita akan lakukan. Yang pertama, kalian itu menebak tokoh sebuah cerita, kemudian menganalisis struktur teksnya. Apa itu struktur teks? Yaitu cara kalian nanti menganalisis bagian-bagian dari teks naratif. Kemudian menangkap makna, kalian menangkap apa namanya, memberikan jawaban tentang teks naratif. Yang kemudian terakhir, kalian menyusun teks. Nanti ada diberikan kalimat acak. Ada kalimat acak yang Ibu berikan. Tugas kalian itu menyusunnya menjadi kalimat yang benar. Ya. Itu tadi beberapa petunjuk apa yang kalian apa namanya, yang harus lakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Oke. Ini Ibu stop screen dulu. Ya, sebelum Ibu masuk ke kegiatan inti, Ibu harap semuanya fokus di kameranya, jangan kemana-mana. Kemudian kameranya jangan digoyang-goyangkan lagi. Kemudian suaranya, nanti kalau mau bersuara, mau berdiskusi, baru dimutkan. Ini Adansyah, siapa? Dahlan, ini Ahmad Dahlan, ini tadi tidak, dari tadi tidak bisa diam. Ya. Ibu tidak akan mulai kalau kalian masih ribut, masih digoyang-goyangkan kameranya. Ya, sekarang kita masuk kegiatan inti. Tadi sudah pendahuluan, Ibu berikan pengantar bagaimana itu naratif teks dan bagaimana contoh-contoh naratif teks. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Apa yang kalian harus lakukan? Yang pertama, Ibu akan bagikan video. Kemudian dari video itu kalian tebak siapa karakter yang ada dalam cerita di video tersebut.
Kemudian, bagaimana si tokoh utama ini menghadapi masalahnya. Kemudian, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya ketika dia mendapatkan masalah. Ya, jadi yang perlu disiapkan buku catatannya, kemudian menulis pertanyaan dari video yang kalian simak nanti. Ibu share lagi, pertanyaan apa saja nanti yang kalian jawab ketika melihat video. Ya, Ibu share lagi. Ini. Nah, coba lihat semua. Silakan dicatat dulu pertanyaannya, nanti jawabannya dari pertanyaan ini di dalam video. Nanti kalian akan fokus dengan sebuah cerita dongeng. Ya, coba lihat. Ini silakan dicatat dulu di buku catatannya. Erwin di kameranya jangan dikasih goyang-goyang ya, Erwin. Sudah ada? Gigabox! This is the story of Little Red Riding Hood. Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near a big forest. Her grandmother had made her a beautiful red cloak with a big red hood, which she wore every time she went outside. And so everyone in the village called her Little Red Riding Hood. One day, Little Red Riding Hood's mother said, Grandma isn't feeling very well. Will you take this basket of food through the forest very well. But along the way, she saw some beautiful wild flowers growing near the path. I bet Grandma would really love these. She said to herself, and she stopped to pick a few. Hello, little girl, said a deep growling voice from behind her. Semua sudah paham? Ada informasi yang kalian dapat dari videonya? Siapa karakternya atau tokoh-tokoh yang ada di dalam video? Coba titikkan suaranya bagi yang mau bersuara. Tiger, serigala. Tiger. Siapa lagi? Indah. Arini. Selain tiger, Arif tiger. Apakah itu singa atau serigala? Serigala. Serigala. Bahasa Inggrisnya serigala itu apa? Big bad wolf. Big bad wolf. Itu wolf ya. Serigala itu wolf. Kenapa Ibu bilang big bad wolf? Serigala yang besar dan buruk. Ya. Karakter jahat. Karakter yang baik siapa? Oh, Desari sama Irsa jangan seperti itu. Duduknya baik. Nah. Satu kamera, tidak boleh berdempetan seperti itu. Kameranya di satu tempat, ya. Nah, selain tadi Wolf, yang karakter jahat, yang karakter baiknya siapa? Adan. Yang kamu lihat tadi video selain Wolf, apa lagi? Doni. Good Watchman. Apa? Good Watchman. Good Woodsman, yaitu seorang tukang kayu. Selain itu apa lagi? Riding Hood. Jangan lupa ada lagi yang satu. Siapa? Grandma. Iya, very good, Grandma. Nah, kalau Ibu tanya lagi, where the story happen? Di mana cerita ini terjadi? Iya, di wood. Kemudian di rumahnya siapa? Di grandma's house.
Silakan buka di WhatsApp grupnya. Di situ ada sudah Ibu bagi sebelumnya, ada grup naratif 1, naratif 2. Ibu sudah bagikan lembar kerja siswanya. Silakan menuju ke WhatsApp grupnya, dibuka. Silakan ambil HP-nya, dibuka di grupnya masing-masing, naratif 1 sampai naratif 2. Oke, Ibu kasih waktu, buka sekarang grupnya. Ya, nanti di situ kita akan bahas naratif teks. Nah, Ibu tanya dulu, Hasma, are you okay? Dia siswa dulu, ya. Ini lembar kerja. Udah lihat semua lembar kerja siswanya? Ya. Coba kirim ke banyak kalian. Cloak. Oh, Salah-salah, Mi. clock itu jubah, kemudian apa lagi selain clock? Yang lengkap tadi. Ya ini activity 1, good Clinton, grandmother's house. Siapa yang jawab ini? Mem. Siapa? Doni. Oke. Ya. Oke, kita sudah jawab tadi nomor 1 itu flow, nomor 2 basket, nomor 3 apa tadi? Good Woodsman, nomor 4 grandmother's house, nomor 5 big bad wall. Ya. Oke, we move activity 2. Nah, sekarang kita pindah ke activity 2. Ibu sampaikan dulu di grup ini bagian ya ini. Sekarang kita masuk ke teks. Teksnya kira-kira ini tadi Ibu jelaskan dulu apa itu struktur teks dari naratif. Ibu lihat apa struktur teksnya ya ini. Ibu kasih di sini ya. Ya. Lihat semua? Yes, Mem. Belum kalian begitu ya? Dari naratif ada complication. Yang pertama itu orientation. Apa itu orientation? Pada bagian orientation ini selalu berada di paragraf. Kenapa? Selalu berada di paragraf pertama. Ya. Di paragraf pertamanya ini, apa itu memperkenalkan tokohnya. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita. Misalnya, ini tadi yang pertama. Jadi ini apa? Orientation. Ya, Orientation. Kemudian struktur teks yang kedua apa? Complication. Andi, perhatikan kameranya. Setelah orientation, setelah perkenalan tokoh, apa yang terjadi pada paragraf kedua? Ketika si tokoh ini menemukan masalah, itu namanya struktur teksnya apa? Ada yang masih ingat tadi? Complication. Iya, complication. Ya, begitu juga paragraf ini juga complication. Yang terakhir apa? Ingat? Resolution. Ya. Jadi ini adalah struktur teks yang kalian harus tahu pada saat membuat naratif teks. Ya. Ini tadi kita sudah bahas karena ini teksnya tentang input. Kita sudah bahas tadi siapa karakternya, di mana kejadiannya, dan apa saja masalah dan bagaimana cara. Nah, di sini sudah ada Ibu tandai red. Kita lihat ada kata call, ask, node, note, get, came, knock, opener. Nah, ini kata-kata yang berwarna merah ini adalah contoh dari simple past tense. Ya.
contohnya seperti ini kegiatan ketiga. Go itu masuk di past verb. Ketika dia present, kita rubah ke dalam present, berarti menjadi go. Paham? Yang artinya memanggil. Oke. Sekarang coba lihat buat grupnya. Lihat itu kata apa saja yang Ibu tandai yang berwarna merah. Coba lihat di WhatsApp grupnya. Kata apa yang ada di Ibu tandai yang berwarna merah. Kalau kalian tahu, kalian berikan jawabannya lewat grup naratif 1. Tadi ada call, kemudian ada apa? Ibu betulkan ya untuk jawabannya Hasma. Oh, sorry. Ya, kalau juga present berarti to be No, present Dede. itu jadi call. Then noted apa lagi? Grup 1, mana grup 1? Iya, ini Doni sudah tulis semua camp, no opener. Kalau camp itu berarti berubah menjadi Penoket. Jadi Ibu tulis lagi, Ibu copy paste dulu ya. Penoket. Iya, Penoket. tadi ada camp, berarti berubah menjadi very good. Hasma. Contohnya, my uncle come to my house last week. Pamanku datang ke rumahku minggu lalu. Very good answer. Hasma. Kemudian untuk naratif 1 ada tidak? Indah coba. Naratif 1, Doni. I met my friend yesterday. Oke, very good Doni. Ada lagi yang lain? Bu Ode sudah buat lagi. I study 6 days in week. Saya belajar 6 hari dalam seminggu. Kira-kira ini sudah tepat tidak atau belum? Kata past verb-nya. Ini masih ada pelipuan ya. Seharusnya study berubah menjadi studied. Saya belajar Dia week. Seperti itu. Study ini dia masuk present, bukan past. Kalau past ini pakai study. Oke, bisa dipahami? Semua. Nah, ini ada story cerita tentang Malin Kundang. Tugasnya kalian itu menebak kata kerja yang ada di dalam kurung, yang mana kata kerja yang tepat untuk mengisi kalimat yang kosong di sini. Ya, kita mulai ya. Ya, Bu. Tim 1 itu naratif 1, tim 2 naratif 2. Apa? Number 4. Number 4. Oke. Malin Kundang's mother cursed Malin into the sky. What is your answer? Curse or curse, Hasna? Curse. Yang ini? Curse ini ya? Yes. Oke. Very good answer. 10 poin juga. Tim 1 like tim 1. 8. Malin Kundang go or went to say. When? Sentence-nya When? very good answer. Oke, tim 1, tim 2 bisa ini. Once upon a time there lived or lived.
tim tim one yang menang ya. Dapat. Jadi seharusnya kalian bersemangat seperti ini. Benar. Dapat. Mau menang. Dapat laki-laki. Coba lihat. Bisa dapat laki-laki. There were the family of with their faithful. Nomor 3, Bu. Oke, 3. Are you sure? Nomor 3. Nomor 3, since then the couples. Kurang Salah betul. nomor 3. Kira-kira nomor berapa? Itu adalah tadi kegiatan kita mulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan 6. Beberapa poin yang perlu kita tahu bahwa naratif teks itu siapa? Hasma bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian sudah pelajari? Apa, Mem? Berikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa kira-kira yang kalian pelajari? Doni, Hasma, Reski, tentang teks apa tadi yang kita pelajari? Dongeng, yaitu teks naratif teks. Terus tadi kata kerja yang kita gunakan untuk menceritakan dongeng itu kata kerja apa namanya? Hah? Yang ada kata hold, ada kata meet, itu contoh-contoh dari kata kerja simple. Iya, simple past tense yang digunakan dalam unsur kebahasaan pada naratif. Ibu akan sebelum menutup pembelajaran, ada Ibu kasih. Ada yang sudah? Kenapa salah? Ada yang sudah berhasil? Email itu anu Google kok, Bu? Iya. Email itu anu Google, Bu. Iya. Ada yang sudah berhasil? Kalau sudah berhasil, kalian lihat nilainya. Jangan lupa dikirim ya. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa dikirim. Soalnya, nah. Oh ya, Bu. Narrative text. And the language features that use for narrative text is simple, fast, and. Dan narrative text ini teks yang dari tokoh tersebut mereka punya complication dan how to resolve their complication, ya, how dia solve the problem. Jadi itu adalah teks, ciri-ciri dari narrative text, ya. I hope all of you bisa paham tentang teks naratif ini, kemudian apa namanya, jangan lupa mengerjakan tugas evaluasinya tadi, dilanjutkan untuk Ibu lihat bagaimana kemampuan kalian tentang teks naratif. Attention today, alhamdulillah praktek bikin kita yang hari ini walaupun banyak trouble akhirnya sudah sampai di akhir waktu. Terima kasih sudah masuk. Ibu banyak ucapkan ya. Oke, I close by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.